Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Grace dalam pembelajaran prakarya, yaitu materi pemasaran langsung produk. Bersama saya Ibu Grace, simak terus sampai selesai ya teman-teman. Baik, anak-anak ibu yang baik, pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Maka di sini penjual langsung turun ke lapangan menjajakan atau memasarkan produk yang akan dijualnya kepada konsumen atau pembeli. Nah, sistem penjualan langsung dibagi menjadi dua, yaitu penjualan satu tingkat atau disebut dengan single level marketing (SLM). Yang kedua, penjualan bertingkat, yaitu multi level marketing yang dikenal dengan MLM. Nah, anak-anak ibu yang baik, single level marketing adalah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasanya yang dilakukannya sendiri. Jadi dia langsung memasarkan sendiri dan hasilnya langsung untuk dirinya sendiri. Sedangkan multi level marketing adalah metode pemasaran barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Maka MLM ini selain dia mendapatkan dari hasil penjualannya sendiri, dia juga mendapatkan dari anggota yang ada dalam kelompoknya. Nah, kita lihat seperti ini kira-kira sistem penjualan MLM. Kita andaikan kita berada pada posisi CEO. Kemudian kita mempunyai dua kelompok, dua kaki. Kaki yang pertama sebelah kiri, kaki yang kedua sebelah kanan. Maka pertama kali kita sudah dibentuk oleh 3 orang. Nah, kaki-kaki kita ini yang kiri dan kanan, masing-masing mereka membentuk lagi kelompoknya masing-masing, yaitu sebelah kiri membentuk kelompok A yang terdiri dari masing-masing lagi anggota 2. Nah, masing-masing anggotanya dia mengambil lagi 2 dan seterusnya. Demikian juga kaki yang di sebelah kanan membentuk kelompok B dan mengambil kaki masing-masing 2. Nah, teman-teman, ketika kaki-kaki yang di bawah atau kaki-kaki manapun mendapatkan bonus, maka yang di atasnya akan mendapatkan bonus juga. Demikian jika dia penjualan MLM. Kita lihat contoh perhitungan bonus di MLM. Nah, di sini ada A1 sebagai member yang atas, kemudian dia membentuk kaki kiri dan kaki kanan. Dapat kita perhatikan, lalu masing-masing kaki kiri dia mendapatkan kaki lagi di bawahnya, kaki di bawahnya, dan kaki-kaki tersebut mendapatkan kaki-kaki. Nah, coba kita perhatikan pada angka 4. Angka 4, dia kaki pertamanya mempunyai member lebih dari 10.000 anggota, dan kaki kanannya juga mempunyai member lebih dari 10.000 anggota. Nah, jika di total jumlah semua kakinya ada 7 ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini maksudnya pasangan. Nah, A2 dipasangkan dengan A5, A3 dengan A4, A6 dengan A7, ini juga dipasangkan. Nah, beda hasil dari penjualan dari setiap kaki dengan pasangan. Nah, maka dia mendapatkan bonus triple dari penjualannya sendiri, dari penjualan anggotanya, dan dari pasangan yang ada di bawahnya. Nah, perhatikan kita hitung jumlahnya. Untuk penghasilan anggotanya yaitu 7 dikali ini bonus pasangan sekitar 20 juta, maka dia mendapatkan 140 juta dari bonus pasangan sebanyak 7 pasangan. Kemudian dia juga mendapatkan dari bonus penjualan 7
7 kaki ini dikali 200 juta sekitar 1.400.000.000 rupiah. Maka jika di total penghasilannya adalah sekitar 1,54 miliar. Wow, besar sekali ya anak-anak ibu yang baik. Nah, ini adalah contoh perhitungan MLM bagi yang aktif, yang memang benar-benar berusaha dan mampu menarik member atau orang lain untuk ikut dalam kelompoknya. Jadi teman-teman, ketika kita membayangkan angka yang besar ini, belum tentu semudah apa yang kita bayangkan untuk mendapatkannya. Pasti mereka membutuhkan usaha yang sangat keras. Nah, kita melihat contoh dari SLM. Contoh bisnis SLM di Indonesia yaitu penjual jajanan di pinggir jalan. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar, ini juga sering kita lihat di sekitaran kita, di trotoar ataupun di mana saja bisa kita temukan. Yang kedua, yaitu penjual warung-warung makanan. Ketiga, Pizza Hut, Burger King, McDonald dan KFC. Nah, ini merupakan restoran cepat saji. Ini juga salah satu contoh bisnis SLM. Jadi tidak ada sistem multi level marketing, tidak ada sistem kelompok di dalam ini. Nah, untuk bisnis MLM multi level marketing di Indonesia itu yang sekarang paling semarak itu adalah Oriflame. Nah, ini adalah produk kosmetik untuk wanita dan maupun pria. Yang kedua itu adalah Tupperware. Ya, ini biasanya ibu-ibu biasanya suka mengkoleksi peralatan dapur ataupun untuk bekal makan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh bisnis MLM di Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah Herbalife Nutrition. Iya, pasti kalian mengenali ini. Jadi ini adalah bisnis untuk suplemen makanan maupun minuman. Nah, untuk kesehatan sesuai dengan judulnya Herbalife Nutrition. Jadi nutrisi untuk kesehatan. Nah, teman-teman, itulah contoh-contoh bisnis SLM dan MLM. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung. Yang pertama adalah cara memasarkan produknya. Nah, cara yang digunakan seperti tatap muka dengan pelanggan, menggunakan suara atau telemarketing, direct mail, memanfaatkan platform media sosial. Sekarang sudah banyak ya kita lihat orang di Facebook, Live, Instagram, di Shopee atau dimanapun, dan e-commerce untuk menentukan keberhasilan pemasaran yang dilakukan. Jadi semakin sering orang memasarkan produknya, pasti orang akan semakin mengenali dia dan semakin tertarik untuk membeli. Nah, itu faktor yang pertama. Jadi cara memasarkan produk adalah hal yang utama mempengaruhi pemasaran langsung itu berhasil. Nah, yang kedua, pemilihan target market. Nah, perhatikan, penjual harus memilih target market yang jelas agar pemasaran langsung yang dilakukan bisa berhasil. Nah, mempunyai target market yang jelas dan spesifik akan membuat penjual mudah dalam membuat konsep promosi dan marketing plan produknya. Maka ketika kalian misalkan menjual sabun jerawat contoh, nah maka jangan ditawarkan kepada orang yang wajahnya mulus. Nah, kepada siapa harus kita tawarkan? Kepada orang yang wajahnya berjerawat. Oke, demikian juga yang lainnya. Nah, kepada siapa kita menawarkan parfum yang cocok? Ya, jangan ditawarkan kepada ibu-ibu yang pekerjaannya ke pasar pagi atau berjualan di pasar. Nah, pasti dia tidak akan tertarik membelinya. Mengapa? Karena tidak memerlukan parfum. Tetapi kalau kita menawarkannya kepada orang yang kerja di kantoran, pasti dia akan berpikir dan mulai sedikit tertarik untuk membeli. Itu faktor yang kedua. Kita lihat faktor yang ketiga. Produk harus kutip dua dekat dengan target market. Nah, dalam pemasaran langsung, produk juga harus mudah diingat dan ditemukan oleh target market. Penjual
harus membuat kampanye yang unik, desain yang sulit dilupakan, dan mempersiapkan jalur distribusi yang cepat dalam penjualan produk pelanggan. Iya, jadi produknya harus benar-benar dekat dengan target market. Sekarang bisa kita caranya itu bisa kita posting atau kita daftarkan di GoFood. Maka orang lebih cepat mencari produk kita. Nah, keempat, cara penyampaian informasi. Nah, informasi yang disampaikan kepada pelanggan haruslah jelas, terukur, tetapi tidak berlebihan. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika kalian menjajakan, mempromosikan sebuah makanan, sebutkan hal yang sesungguhnya tentang makanan tersebut. Sebutkan detail harganya dan bahan-bahan pembuatannya. Tidak perlu menambahkan kalimat yang berlebihan karena akan membuat orang lain merasa kurang menyukai. Nah, jadi dalam melakukan pemasaran, penjual harus menguasai produk yang dijualnya serta menggunakan kalimat yang bisa menarik perhatian pelanggan. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran langsung agar penjualannya bisa sukses dan berhasil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.